Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Nah, di kesempatan ini aku mau sharing ataupun berbagi informasi dengan kalian terkait dengan pembukaan ataupun peluang dari pengadaan P3K dan CPNS untuk tahun 2023. Apakah tahun 2023 atau tahun depan akan dibuka? Mari kita simak videonya sampai tuntas dan akan aku bahas lengkap. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Akhir-akhir ini kita melihat beberapa informasi yang beredar di media sosial terkait dengan penghapusan tenaga honorer untuk tahun 2023 mulai 28 November 2023. Jadi tahun 2023 hanya ada PNS dan juga P3K dan selebihnya akan dihapus dan diganti dengan outsourcing. Nah, informasi itu juga sejalan dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Permenpan RB pada tanggal 31 Mei 2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Dalam surat edaran tersebut mengacu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bahwasanya aparatur sipil negara itu hanya terdiri dari PNS dan juga P3K. Sedangkan pasal 8 berbunyi bahwa ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Jadi untuk ASN ini adalah PNS dan juga P3K. Tidak ada yang namanya honorer ataupun TKS, yang ada hanya PNS dan juga P3K. Selanjutnya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja menyebutkan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Nah, artinya seorang P3K ini jika diangkat nanti mereka akan memiliki jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugasnya atau sistemnya kontrak minimal 1 tahun dan maksimal itu 5 tahun, dan juga bisa diperpanjang dengan catatan-catatan tentunya melihat dari kebutuhan atau dilihat juga dari kinerja seorang P3K tadi. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 ini bahwa jabatan ASN yang dapat diisi oleh P3K meliputi JF atau jabatan fungsional dan juga JPT jabatan fungsional tertentu. Nah, adapun daftar jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintahan perjanjian kerja ini diatur dalam Keputusan Menteri Pan RB Nomor 76 Tahun 2022. Nah, dalam Permenpan RB Nomor 76 Tahun 2022 ini setidaknya ada 187 jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di antaranya ada apoteker, analis kebijakan, asisten peranata komputer, dan juga beberapa dari jabatan fungsional lainnya. Jadi silakan dapat kalian baca atau nanti linknya akan aku letakkan di kolom deskripsi. Jadi silakan bisa kalian download terkait dengan daftar jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K, dan ini merujuk pada Permenpan RB Nomor 76 Tahun 2022. Nah, dilihat dari banyaknya jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K, setidaknya ada 187, artinya ini peluang sangat besar untuk kalian nanti bisa mendaftar P3K. Jadi ada banyak sekali jabatan-jabatan yang bisa kalian isi, tentu sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan dari masing-masing jabatan ini. Oke, kita bahas terkait dengan surat edaran tadi, bahwasanya untuk jabatan fungsional itu sudah diatur dalam Permen PRB Nomor 76 Tahun 2022, dan kemudian pada pasal E disebutkan bahwa PPK atau pejabat pembina kepegawaian. Jadi pejabat pembina kepegawaian ini adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan atau juga pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara. Jadi ASN tadi terdiri dari PNS dan juga P3K. Bahwasanya untuk PPK dilarang mengangkat pegawai non PNS dan atau non P3K untuk mengisi jabatan ASN. Berbunyi larangan sebagaimana dimaksud pada S1 berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non PNS
dan atau non P3K. PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non PNS atau non P3K untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, artinya di sini untuk PPK atau pejabat pembina pegawai ini dilarang untuk mengangkat pegawai non PNS atau non P3K. Jadi tidak boleh lagi untuk pejabat PPK ini mengangkat tenaga honorer ataupun TKS tenaga sukarela. Jadi tidak boleh lagi. Yang ada hanya boleh mengangkat pejabat PNS ataupun P3K. Di luar dari itu tidak dibolehkan dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian lebih lanjut pada pasal 99 ayat 2 berbunyi bahwa pegawai non PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Nah, artinya jika kalian menjadi tenaga honorer atau TKS sudah bekerja selama 5 tahun, maka kalian dapat diangkat menjadi P3K tentu dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Nah, ini ada kabar gembira bagi kalian yang mungkin selama ini sudah bekerja menjadi honorer ataupun TKS lebih dari 5 tahun. Kalau di bawah 5 tahun ini untuk saat ini belum ada peraturan terbaru. Tapi kalau di atas 5 tahun kalian akan ada kesempatan besar untuk diangkat menjadi P3K. Selanjutnya untuk peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K diundangkan pada tanggal 28 November 2018, maka dengan demikian pemberlakuan 5 tahun sebagaimana tersebut dalam pasal 99 ayat 1 jatuh pada tanggal 28 November 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian, yaitu PNS dan juga P3K. Nah, ini menarik karena inilah yang banyak dibahas oleh teman-teman untuk mereka yang honorer ataupun TKS. Jadi per tanggal 28 November 2023 untuk instansi pemerintah hanya ada terdiri dari 2 jenis kepegawaian, yakni PNS dan P3K. Jadi di luar dari itu seperti honorer ataupun TKS itu tidak ada lagi di dalam instansi pemerintah. Jadi yang ada hanya PNS dan juga P3K per tanggal 28 November tahun 2023 nanti. Nah, jadi untuk pejabat pembina kepegawaian atau PPK untuk melakukan pemetaan pegawai non ASN di lingkungan instansi masing-masing bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan dan diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS ataupun P3K. Jadi untuk syaratnya tadi adalah untuk mereka yang tentunya nanti memenuhi syarat dan juga yang diprioritaskan untuk honorer atau TKS yang sudah memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun. Kemudian pejabat pembina kepegawaian atau PPK ini juga menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non ASN. Jadi tidak ada lagi untuk tahun 2023 itu perekrutan tenaga sukarela atau honorer, yang ada perekrutan PNS dan juga P3K. Nah, dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya outsourcing. Nah, jadi untuk instansi pemerintah yang mungkin masih membutuhkan tenaga ahli seperti pengemudi, petugas kebersihan, ataupun petugas pengamanan seperti satpam ataupun dari tenaga ahli lainnya. Jadi untuk instansi pemerintah ini bekerja sama dengan pihak ketiga dengan status tenaga ahli daya atau outsourcing. Kemudian untuk outsourcing ini nanti adalah tenaga honorer tetapi tidak di bawah naungan dari pejabat pembina kepegawaian. Jadi yang di bawah pejabat pembina kepegawaian ini adalah PNS dan juga P3K. Jadi untuk pejabat pembina kepegawaian ini nantinya hanya mengurus 2 kategori ASN tadi. Sedangkan untuk tenaga honorer yang mungkin masih dibutuhkan pada instansi yang bersangkutan itu langsung bekerja sama dengan pihak ketiga dan statusnya tenaga ahli daya atau outsourcing. Nah, sampai dengan peraturan ini dibuat atau surat edaran ini dikeluarkan, bahwa PPK atau pejabat pembina kepegawaian ini nantinya menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non ASN yang terdiri dari tenaga honorer atau juga TKS. Ini nanti akan diatur langkah strategis untuk mereka yang mungkin nanti tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebelum batas waktu tanggal 28 November tahun 2023. Jadi per tanggal 28 November 2023 nanti semua instansi pemerintah itu nanti hanya ada dua jenis kepegawaian, yakni PNS dan juga P3K. Untuk kesimpulan dari surat edaran ini bahwasanya yang pertama adalah per tanggal 28 November 2023 hanya ada PNS dan juga P3K di instansi pemerintah. Kemudian jika instansi pemerintah masih membutuhkan tenaga honorer, maka akan bekerja sama dengan pihak ketiga dengan status outsourcing. Selanjutnya yang jadi pertanyaan kita bersama, bagaimana terkait dengan peluang CPNS dan juga P3K tahun 2023, apakah akan dibuka atau tidak nantinya. Melihat dari surat edaran tadi bahwasanya kemungkinan besar untuk tahun 2023 itu nanti akan dibuka secara besar-besaran terkait dengan pendaftaran CPNS dan juga P3K. Oke, baiklah, mungkin itu informasi yang dapat aku berikan terkait dengan perkembangan dari CPNS dan juga P3K. Jadi kalian banyak bertanya apakah tahun depan untuk CPNS dan juga P3K ini akan dibuka, dan berdasarkan surat edaran ini kemungkinan besar nanti tahun depan akan dibuka secara besar-besaran. Jadi persiapkan diri kalian dari sekarang, dan pastinya kalian selalu tunggu updatean dan juga subscribe channel aku Mr. Mili agar informasi terbaru terkait dengan pendaftaran ataupun pembukaan CPNS dan juga P3K tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya itu akan selalu aku update dan aku berikan informasi-informasi terbaru. Terima kasih untuk kalian sudah menonton, dan jangan lupa subscribe, share video ini jika kalian rasa bermanfaat. Semoga kalian yang menonton video ini bisa lulus untuk menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 ataupun tahun-tahun berikutnya. Terima kasih dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.